البدر علينا من ثنيات Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tuwasi'u biha 'alaina al-arzaq wa tuhassinu biha lana al-akhlaq wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa na'mal salihan tardahu wa dakhilni bi rahmatika fi 'ibadikas salihin. Asabi semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Manhaj Salafi Wahabi itu seringkali menganggap dirinya ada di jalan yang benar dan seringkali berargumen kepada yang berbeda di jalannya, di mana jika tidak bisa menjawab sebuah pertanyaan dan rumusan masalah dari pertanyaan-pertanyaan mereka, maka bagi mereka, bila tak mampu menjawabnya, dianggap tidak memahami Islam. Pokoknya ya manhaj Salafi Wahabilah yang paling benar. Salah satu contoh dari sebuah pertanyaan yang mereka ucapkan, yang pertama mereka menanyakan siapakah yang memimpin tahlilan pada saat Rasulullah SAW wafat. Kemudian yang kedua, siapakah yang memimpin tahlilan pada saat Imam Syafi'i wafat? Sampai berani mengucapkan, sumpah demi Allah, kalau ada yang bisa jawab pertanyaan saya, maka saya akan belajar Islam kepada yang bisa menjawabnya. Subhanallah. Argumen dan pertanyaan mereka ini seperti pasti tak ada yang bisa menjawabnya dan tak bisa dijawab, apalagi oleh ahlul bid'ah. Seperti yang sering mereka katakan kepada kita, ya, yang berpaham ahlus sunnah wal jamaah ini, ya, yang mereka menganggap kita penyembah kuburan lah. Ya. Azabi semua, jawaban soal itu. Yang pertama, tidak ada yang memimpin tahlilan saat Nabi Muhammad SAW wafat. Alasannya karena Nabi Muhammad SAW adalah maksum dan beliau sudah dijamin dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala masuk surga. Ya, kalau saat Rasulullah SAW wafat diadakan tahlilan, itu artinya menganggap dan menuduh Nabi tidak maksum. Ya, tahlilan hanya berlaku bagi mereka yang tidak maksum dan tidak mendapat jaminan rahmat masuk surga. Karena Rasulullah SAW adalah maksum, ya, maka tidak ada tahlilan untuk beliau. Karena tidak ada tahlilan, ya, maka tidak ada seorang pun yang memimpin tahlilan. Jawaban soal nomor 2. Yang memimpin tahlilan ketika Imam Syafi'i wafat adalah seorang wali atau penguasa yang bernama Muhammad bin As-Suri bin Al-Hakam. Ya, Muhammad bin As-Suri, ya, bin Al-Hakam adalah seseorang yang diwasiatkan oleh Imam Syafi'i. Apabila beliau wafat, agar dimandikan dan diurus oleh Muhammad bin As-Suri bin Al-Hakam. Ya, dari memandikan, memimpin sholat jenazah, menguburkan, mendoakan, serta tahlilan bersama jamaah yang lain yang hadir saat Imam Syafi'i wafat. Asabiku semua, kisah detik-detik wafatnya Imam Syafi'i dan wasiatnya itu tertulis dalam tarikh sejarah. Dan bahkan di Wikipedia juga ada kok menuliskan ini. Ya, pada suatu hari Imam Syafi'i terkena wasir, ya, dan tetap begitu hingga terkadang jika beliau naik kendaraan, darahnya mengalir mengenai celananya, bahkan mengenai pelana dan kaos kakinya. Ya, wasir ini benar-benar menyiksanya, ya, menyiksa beliau selama hampir 4 tahun. Ya, beliau menanggung sakit, ya, demi ijtihadnya yang baru di Mesir, ya, menghasilkan 4.000 lembar. Ya, selain itu beliau terus mengajar, meneliti dialog serta mengkaji baik siang maupun malam. Pada suatu hari, murid beliau Al-Muzani masuk menghadap. Imam Al-Muzani masuk menghadap. Bagaimana kondisi Anda wahai guru? Imam Syafi'i menjawab, aku telah siap meninggalkan dunia, meninggalkan para saudara dan teman. Ya. Mulai meneguk minuman kematian. Kepada Allah zikir terus terucap. Sungguh demi Allah, aku tak tahu apakah jiwaku akan berjalan menuju surga sehingga perlu aku ucapkan selamat, ya, atau sedang menuju neraka sehingga aku harus berkabung. Setelah itu, beliau melihat di sekelilingnya seraya berkata kepada mereka, jika aku meninggal, pergilah kalian kepada wali atau penguasa, ya, dan mintalah kepadanya agar mau memandikanku. Lalu sepupunya berkata, kami akan turun sebentar untuk sholat. Imam menjawab, pergilah, dan setelah itu duduklah di sini
ya, menunggu keluarnya ruhku. Ashabiku semua, setelah sepupu dan murid-muridnya sholat, sang imam bertanya, apakah engkau sudah sholat? Lalu mereka menjawab, sudah. Lalu beliau minta segelas air. Pada saat itu sedang musim dingin. Mereka berkata, biar kami campur dengan air hangat. Beliau berkata, jangan. Sebaiknya dengan air syafarjal. Setelah itu beliau wafat. Imam Syafi'i wafat pada malam Jumat menjelang subuh. Pada hari terakhir bulan Rajab tahun 204 Hijriyah atau tahun 809 Miladiyah pada usia 52 tahun. Ashabiku semua, tidak lama setelah kabar kematian beliau tersebar di Mesir, hingga kesedihan dan duka melanda seluruh warga, mereka semua keluar dari rumah, ingin membawa jenazah di atas pundak. Karena dahsyatnya kesedihan yang menimpa mereka. Tidak ada perkataan yang terucap saat itu selain permohonan rahmat dan ridha untuk yang telah pergi. Ashabiku semua, sejumlah ulama pergi menemui wali Mesir, yaitu Muhammad bin As-Suri bin Al-Hakam. Memintanya datang ke rumah duka untuk memandikan imam sesuai dengan wasiatnya. Ia berkata kepada mereka, apakah imam meninggalkan hutang? Benar, jawab mereka serempak. Lalu wali Mesir memerintahkan untuk melunasi hutang-hutang imam seluruhnya. Setelah itu wali Mesir memandikan jasad sang imam. Jenazah Imam Syafi'i itu diangkat dari rumahnya, melewati jalan Al-Fustat, dan pasarnya hingga sampai ke daerah Darbi As-Siba. Sekarang jalan Sayyidah An-Nafisah. Dan Sayyidah Nafisah meminta untuk memasukkan jenazah imam ke rumahnya. Setelah jenazah dimasukkan, dia turun ke halaman rumah, kemudian sholat jenazah dan berkata, semoga Allah merahmati Asy-Syafi'i. Sungguh ia benar-benar berwudu dengan baik. Ashabiku semua, jenazah kemudian dibawa sampai ke tanah anak-anak Ibnu Abdi Al-Hakam. Di sanalah beliau dikuburkan, yang kemudian terkenal dengan turbah Syafi'i sampai hari ini. Dan di sana pula dibangun sebuah masjid yang diberi nama Masjid Asy-Syafi'i. Ashabiku semua, penduduk Mesir terus-menerus menziarahi makam sang imam sampai 40 hari 40 malam. Setiap penziarah tak mudah dapat sampai ke makamnya karena banyaknya penziarah. Ashabiku semua, nah itulah jawaban dari pertanyaan tersebut. Sudah dijawab dengan penjelasan yang disertai bukti dan argumen. Sesuai kesepakatan kaum Salafi Wahabi yang memberi pertanyaan tersebut. Segera belajar Islam lagi. Tapi kalau kalian Salafi Wahabi enggan dan mengingkari kesepakatan, silakan jilat lagi ludah kalian. Kembali yang mengatasnamakan sumpah demi Allah tadi. Karena bersumpah palsu adalah dosa besar yang pelakunya sudah pasti diganjar masuk neraka, kecuali dirinya bertobat. Ashabiku semua rahmati Allah Subhanahu wa taala, silakan share video ini bagi teman-teman yang lain bila dikirimkan gambar tersebut atau dihadapkan pertanyaan seperti gambar tersebut. Dan buat kaum Salafi Wahabi yang tidak merasa gengsi mengupload gambar tersebut, saya harap perbanyak lagi lah referensi dan keilmuannya. Nah itu. Ashabiku semua, mungkin itulah yang dapat saya sampaikan. Seperti yang saya katakan tadi, sekiranya video ini bermanfaat, jangan lupa share video ini kepada orang yang kita cintai dan share juga ke akun media sosial kalian yang lainnya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.